Oke, pertemuan berikutnya, kali ini saya kembali untuk membicarakan seperti di video sebelumnya, yaitu tentang pengantar kritik dan bagaimana kritik tersebut dalam posisinya dalam meninjau realitas sosial di sekitar kita dan nantinya kita maknai sebagai sebuah karya visual atau desain. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan pengembangan perkembangan ya dari desain. Jadi pengertiannya dan perkembangannya desain seperti apa, karena seperti kita ketahui desain juga menjadi apa namanya mengikuti zaman gitu dan menjadi penanda bagaimana manusia dan teknologi itu selalu berubah dan berkembang gitu ya. Jadi pengertian desain dilihat dari berbagai sudut pandang dan konteksnya. Pada awal 20, desain mengandung pengertian sebagai suatu kreasi seniman untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan cara tertentu pula. Jadi Walter Gropius tahun 1919, yaitu di abad 20, tentunya ini abad-abad di mana revolusi industri juga mulai berkecamuk gitu ya, mulai mulai menggurita gitu istilahnya, mulai berkembang. Jadi menganggap bahwa desain itu adalah kreasi seniman, jadi fungsinya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tentunya kebutuhannya bisa secara uh, filosofis, tentunya juga bisa secara industri lebih luas gitu. Dan dekade ini merupakan satu tahap transformasi dari pengertian-pengertian desain sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur dekoratif dan kekeriaan dan fungsi. Dan saat ini, dekade saat ini, kita berkembang jauh dari transformasi sebelum-sebelumnya yang dulu desain hanya dilihat sebagai alat dekorasi untuk menghias dalam bentuk-bentuk mungkin kita lihat secara kekeriaan, secara fungsi, ya udah hanya selesai di situ, hanya melihat dari estetika, tidak melihat dari sudut pandang fungsi. Nah, sekarang dekade sekarang kita melihat lebih jauh, desain tidak hanya sebagai dekoratif, tapi bisa punya pesan dan makna tertentu. Nah, itulah kenapa akhirnya kita berkembang ya untuk menemukan bagaimana form follow function. Jadi ini adalah salah satu kredo dari konsep desain modern saat ini. Waktu modern saat itu ya, meskipun sekarang kita juga untuk memaknai kata modern juga kita tidak tahu batasnya di mana. Tapi modern saat waktu itu melewati revolusi industri, pasca revolusi industri, form follow function ini begitu kuat ya. Jadi bentuk form follow function itu bentuk mengikuti fungsi. Dan ini dimaknai kemunculan awalnya ketika lembaga desain Bauhaus yang didirikan pada 1919 di Weimar, Jerman. Jadi Bauhaus ini adalah salah satu tonggak sejarah desain grafis dunia. Kalau nggak ada Bauhaus, mungkin nggak ada sekolah desain grafis di dunia ini. Dan dia yang berhasil merubah persepsi bahwa desain itu tidak hanya sebagai dekorasi, tapi mempunyai fungsi untuk masyarakat lebih luas, secara pesan tentunya. Nah, secara historis diakui sebagai tonggak pembaharuan dalam kegiatan desain, seperti saya sampaikan tadi. Dan hal itu disebabkan karena masyarakat Barat sebelumnya sudah sangat menyukai menghias semua benda secara berlebihan, terutama dalam abad pertengahan, kemudian di masa gerakan Art Nouveau dan Art and Craft di Eropa. Jadi di Barat mereka sudah jenuh untuk melihat kenapa sih semua harus dibikin dekorasi. Sebetulnya ketika dekorasi itu maknanya apa? Bisa nggak dekorasi itu dihilangkan sesuai fungsinya saja gitu. Jadi form follow function gitu. Kalau bentuk tidak ada fungsinya ya dihilangkan gitu. Jadi bentuk mengikuti fungsi gitu. Ukiran-ukiran kalau memang itu tidak penting ya dihilangkan saja. Makanya banyak desain-desain saat ini lebih ke minimalism. Jadi dia lebih white space, lebih clean. Itu sebetulnya kalau tidak ada fungsinya dihilangkan saja. Lalu form follow function tadi dari masa ke masa menghilangkan gerakan menghias seperti Art Nouveau, Art and Craft tadi. Gerakan fungsionalisme. Fungsionalisme itu kalau nggak fungsi ya gerakan-gerakan yang selalu mengandalkan tentang nilai-nilai fungsi. Dan rasionalisme yang digagas Comte dan kemudian menjadi spirit pengembangan desain di awal abad ke-20. Falsafah perancangan tersebut disebut sebagai form follow function atau less is more gitu. Jadi ini adalah perkembangannya dari seperti yang saya sampaikan tadi, ya, desain harus mempunyai fungsi yang baik. Baik dalam artian ketika tidak penting itu dihilangkan saja, maksud saya seperti itu. Dan pengertian desain yang bersifat rasional mengalami puncaknya pada tahun 60-an. Jadi desain-desain harus rasional. Rasional itu ya harus sesuai kebutuhan gitu. Desain merupakan pemecah masalah dengan satu target yang jelas. Jadi apa sih masalahnya? Misalnya masalahnya tentang kemiskinan atau masalahnya tentang kebahagiaan. Nah itu harus desain yang tidak usah bertele-tele gitu. Harus langsung saja, nggak usah pakai
sesuatu yang lebay gitu misalnya, langsung aja gitu. Desain merupakan temuan unsur fisik paling objektif, dan desain adalah tindakan inisiatif untuk mengubah karya manusia. Nah, ini pengertian-pengertian dari beberapa ahli atau tokoh-tokoh yang berkembang, pemikir-pemikir budaya visual waktu itu untuk me- menyampaikan bahwa desain adalah sesuatu yang harus bersifat rasional. Nah, sudut pandang dan tahapan desain atau tinjauan desain itu seperti apa gitu ya. Sekarang kita bertanya. Dan tinjauan desain pada hakikatnya merupakan perluasan dari kritik desain yang lebih menekankan kepada kajian spesifik masalah gaya dan bahasa rupa karya desain. Sedangkan tinjauan cenderung mengupas desain dari berbagai fenomena, baik karya, hal yang melatar belakangnya, situasi sosial, program pembangunan, tokoh, pemikiran, hingga pendidikannya. Jadi tinjauan itu lebih luas dari hal kritik. Nah, dari situ, dari meninjau, kita bisa mengupas ternyata fenomenanya apa saja yang ada di dalam. Nah, dari fenomena tersebut, bisa nggak kita fenomena tersebut melatar belakangi tentang situasi sosial yang terjadi, dan kira-kira dari situasi sosial tadi, ada nggak pemikir-pemikirannya yang bisa bermanfaat atau mempengaruhi ya dari berbagai macam, misalnya pembangunan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Nah, itu sudut pandang tahapan dalam tinjauan desain gitu ya. Ini adalah John Hesketh, jadi dia adalah seorang ekonom gitu, penulis ekonom, dan juga dia pemerhati industri gitu ya. Dia punya statement yang quote yang keren, yaitu design is to design, design to produce design. Jadi mungkin kalau diharafiahkan, desain adalah merancang desain untuk menghasilkan desain. Jadi desain itu dibuat untuk merancang desain supaya nanti menghasilkan desain. Nah, itu jadi ada tiga bagian di situ. Ada 3 proses gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman agak kebingungan. Mungkin kita akan bedah. Desain adalah merancang desain untuk menghasilkan desain. Desain ini kalimat pertama ini kita sepakati dulu sebagai desain adalah konsep ilmu dalam keilmuan disiplin ilmu untuk merancang gitu ya, desain. Dalam hal ini, ini desain yang pertama, kalimat pertama ini konsep umum untuk objek kajian untuk merancang. Yang kedua, desain sebagai proses aktivitas. Jadi mendesainnya sebagai konsep dari aktivitasnya, prosesnya, berlangsungnya. Lalu dari desain tersebut untuk mendesain konsep tertentu. Nah, setelah kita tahu konsep tertentu, dari konsep tersebut ada nggak karya produk yang akan didesain tertentu gitu. Nah, ini urutan yang mungkin terlihat membingungkan ya, tapi bagaimana desain itu dirancang untuk sebagai proses aktivitas desain dan untuk membuat sebuah konsep tujuan dan mendesain sebuah karya produk. Misalnya gini deh, ada kemacetan gitu ya. Konsep umumnya ada kemacetan, berarti konsep umumnya desainnya harus seperti apa? Harus didesain bentuk-bentuk alat transportasi umum yang bisa ngangkut banyak orang gitu dan ramah lingkungan. Lalu didesainlah bis yang besar. Jadi merancang desain bis gitu ya, yang akan besar. Itu tujuannya apa? Untuk mendesain masyarakat supaya tidak macet gitu. Nah, itu secara sederhana semacam itu. Dan pengetahuan desain juga harus dimaknai ya, atau dipahami sebagai desain itu adalah pengetahuan desain itu harus kita tahu tentang teorinya. Teori pengetahuan desain yang ada di sekitarnya seperti apa. Teori branding, teori visual, teori komunikasi massa, teori gestalt, atau teori-teori apapun yang kita tahu dari desain tersebut. Kira-kira dari situ kita ada nggak object knowledge gitu, pengetahuan dari objek, prosesnya itu seperti apa, pengetahuan dari objeknya. Gunanya sendok untuk makan. Kalau packaging ini, misalnya pengetahuan packaging ini tidak menggunakan styrofoam supaya dia lebih ramah lingkungan. Nah, itu pengetahuan dari objek. Lalu pengetahuan praktisnya seperti apa, salah proses gimana. Kalau pembuatan packaging dengan kertas kardus misalnya, itu dia harus dipotong semacam ini, ada pisau ponnya misalnya. Lalu dari situ ada nggak teorinya gitu ya. Lalu prosesnya seperti apa. Nah, ini beberapa
pengetahuan-pengetahuan desain yang harus kita ketahui tentunya. Nah, dari situ kita akan bisa tahu nih sebetulnya desain knowledge yang pengetahuan yang harus kita punyai itu apa saja selain teori. Kita tahu tentang kegunaan dari objeknya, kita tahu tentang metode praktis pembuatannya gitu ya. Lalu prosesnya seperti apa. Nah, itu ketika kita gabungkan semua, itu kita akan mendapatkan sebetulnya pengetahuan desain itu seperti apa. Dan secara epistemologi desain, jadi desain itu berdasarkan nilai-nilai yang saling melengkapi di antaranya. Jadi secara manusianya seperti apa, tentang pengetahuan naturalnya seperti apa, natural science gitu ya, terus matematiknya seperti apa, hitungan-hitungannya seperti apa, tentang bentuk seni dan estetikanya seperti apa, dan tentang bentuk engineeringnya apa, secara industri dia seperti apa, dan social science sebetulnya masyarakat itu bergerak seperti apa gitu. Jadi semua ini ketika saling berkaitan, kita akan bisa menemukan sebetulnya titik desain itu seperti apa. Mungkin itu yang akan dipikirkan si pemikir tadi ya, yang dari Inggris tadi, saya lupa, John Hesketh ya, untuk memikirkan bagaimana desain itu akan sebuah proses untuk mendesain, untuk menciptakan desain lagi. Desain yang dia maksud di sini adalah desain bagaimana bisa desain tersebut bisa mempengaruhi atau mengubah persepsi dari manusia gitu. Nah, ini beberapa pemahaman-pemahaman tentang desain ya, desain as a complex societal corporate activity. Jadi secara bentuknya seperti apa, shape colorsnya, trennya, maknanya secara fungsi, jadi ergonomiknya atau fungsinya hanya sebagai lifestyle, dan produksinya seperti apa, apakah produksinya di masanya dibikin banyak, materialnya seperti apa, ataukah produksinya menggunakan teknologi, diaplikasikan gimana, positioningnya gimana, harganya seperti apa, dan sebagainya. Dan ini adalah beberapa toolsnya dari secara estetiknya, ekonomiknya, semiotikanya, engineeringnya, ekonominya, strategi desain, sistem. Jadi semuanya ini adalah hal-hal yang kompleks yang perlu kita ketahui dalam sebuah aktivitas desain. Jadi beragam hal-hal yang kompleks ini paling tidak dengan kita mengetahui, dengan meninjau desain gitu, bisa melihatnya menjadi sebuah kesimpulan gitu. Lalu apa sih yang ditinjau gitu ya? Nah, kalau di tinjauan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan itu adalah mengintai, menyelidiki, melihat, memeriksa, menilik, mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, memeriksa, dalam tanda kurung, untuk memahami dan sebagainya. Jadi udah memilik, memeriksa, mempertimbangkan, mempelajari dengan cermat, menyelidiki. Nah, itu kan pemahaman yang sangat luas gitu. Dan tinjauan merupakan hasil meninjau, pandangan, pendapat. Jadi sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya. Lalu apa sih yang akan ditinjau gitu? Nah, design is to design, a design to produce a design. Desain dalam konsep umum, desain dalam proses aktivitas, desain konsep sebagai ide dan tujuan, dan desain sebagai output karya produk. Yaitu dari segala macam yang kita lihat tadi, yang ditinjau suatu keilmuan desain secara luas, meliputi proses berkaryanya, konsep tujuan berkaryanya, dan produk akhir dari tindakan berkarya. Prosesnya gimana, konsepnya seperti apa, hasil akhirnya seperti apa, dan setelah hasil akhir, dia memberikan impact seperti apa. Nah, itu yang dimaksud sebagai design is to design, a design to produce a design. Nah, ini ada beberapa macam-macam model tinjauan ya. Jadi ada tinjauan historis, model tinjauan semiotika, model tinjauan transformasi budaya, model tinjauan estetik, model tinjauan strategi, dan model tinjauan multidisiplin. Jadi materi ini akan saya sampaikan di pertemuan di video berikutnya untuk membahas tentang model-model tinjauan. Titik poin yang perlu Anda pahami di materi kali ini adalah bagaimana teman-teman ketika meninjau sebuah desain, Anda pahami dulu tentang prosesnya, Anda pahami tentang konsepnya, dan ketika konsep itu telah jadi, bagaimana produk akhirnya, dan produk tadi bisa nggak mempengaruhi atau realitas sosial yang terjadi, bisa nggak mempengaruhi sebagai sebuah tindakan untuk melakukan proses aktivitas berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Di video berikutnya saya akan membicarakan tentang model dan tinjauan desain. Terima kasih.